Dia punya kunci di belakang sana, dia bisa masuk sini. Jadi saya tahu semua informasi yang ada di sini atau semua informasi yang ada di password manager. Nah, gitu. Kalau untuk yang saya, insya Allah tidak ada seperti itu. Silakan bisa digunakan. Saya juga gunain itu kok. Saya punya akun di email Gmail, email Google, email Yahoo, akun sosial media, akun kantor, segala macam. Saya pusing, ya udah pakai itu. Saya buat ingetnya ya. Bahkan bisa generate password sendiri di situ, generate sendiri. Jadi misalnya mau pakai PAN yang passwordnya 20 pun bisa generate. Kalau kita ingat-ingat nggak mungkin ingat lah, karena udah kombinasinya udah macam-macam. Tuh ya contoh. Ganti secara rutin. Nah, ini juga penting. Secara periodik, ya kita nggak tahu ya perlu berapa lama untuk mengganti. Nah, itu masih belum bisa. Ya, tapi kan alangkah lebih baik kalau kita sudah namanya untuk keamanan itu kita harus lebih waspada. Kalau dengan kita secara periodik mengganti, misalnya per 1 bulan, per 2 bulan, per 6 bulan, passwordnya diganti, itu akan lebih aman lagi. Kemudian ini contoh-contohnya password kaspersky.com untuk ngecek apakah password kita sudah cukup aman atau cukup kuat. Nah, itu bisa di situ. Kemudian untuk email misalnya @admin.com itu jadi untuk ngecek bahwa email kita sebenarnya sudah ini belum ya, sudah bocor atau belum ya akun kita. Nah, itu bisa juga dicek di situ. Lanjut Pak. Jadi kejar-kejaran waktu sebenarnya. Mengasih ilmu banyak. Amankan data dan aplikasi, update OS agar aplikasi update ya. Jangan lupa. Biasanya kalau misalnya softwarenya aplikasinya itu buatnya pakai open source, itu asal jadi aja. Jadi keamanannya nggak diperhatiin, atau mungkin keamanannya waktu awal diperhatikan gitu ya. Tapi namanya open source itu kan pasti akan selalu ada update dan update. Nggak otomatis. Beda yang license. Kalau license itu biasanya langsung otomatis manajemen untuk update dari aplikasinya gitu. Kalau pakai open source, jadi kita harus rajin ngecek nih, misalnya pakai WordPress untuk ininya untuk template-nya misalnya. Ini WordPress yang kita pakai yang untuk mengembangkan aplikasinya masih aman nggak nih? Atau jangan-jangan produsen yang memproduksi, yang membuat WordPress itu, template WordPress itu yang digunakan untuk kita membuat aplikasi, misalnya website itu ternyata sudah mengeluarkan untuk versi sekian itu sudah obsolete, sudah ada kerentanannya dengan cara seperti ini. Udah dikasih tahu gitu loh. Kita masih pakai itu, berarti kita kan minta diserang gitu. Udah dikasih tahu nih versi 2.1 itu udah rentang gitu. Jadi harus update ke versi berikutnya. Nah, si produsen itu udah ngasih tahu update ke versi berikutnya yang ini untuk mengamankan dari kerentanan yang ini. Nah, di produsen itu juga sudah memberitahukan kerentanan yang ini tuh bisa diserang dengan metode seperti ini sampai akhirnya dapat seperti itu. Nah, kalau kita nggak aware, kita masih pakai seperti itu, nggak update, ya udah. Pada saat ada penyerang yang tahu, oh ternyata si Jujun atau ternyata OPD tertentu misalnya masih pakai website dengan template WordPress-nya yang rentan. Saya tahu, dapatlah CPSS-nya, CPI-nya. Nyaranya harus seperti ini. Udah dikasih tahu sama produsen, udah gampang aja, udah nggak perlu lagi ngegali lagi si penyerang tuh, gitu. Akhirnya dapatlah semuanya. Install aplikasi anti malware, antivirus ya, pakai antivirus dan lain sebagainya. Backup data secara rutin, ini penting, terutama untuk penyelenggara sistem elektronik yang datanya besar di situ. Itu penting untuk membackup data secara rutin. Aktifkan multi-factor authentication tadi atau di 2FA ya, atau bahkan sekarang udah sampai 3FA gitu. Bukan hanya 2 lagi. What to have, jadi intinya what to have, apa yang kamu miliki, misalnya
retina, punya sidik jari, punya voice gitu ya, yang mungkin voice kita dengan yang lain beda gitu. Kemudian password, dengan password, dan mungkin tambahan yang berikutnya adalah dengan perangkat yang lain, misalnya PIN tadi yang perangkatnya secara hardware terpisah. Itu bisa sampai seperti itu Ustaz. Untuk yang sifatnya betul-betul sangat-sangat rahasia atau top secret, kalau misalnya ibaratkan di film-film itu ya, ada top secret ya, kemudian ada confidential dan lain sebagainya. Top secret itu lebih dari confidential seperti itu. Lanjut Pak. Amankan jaringan, hati-hati di jaringan publik, misalnya wifi HP misalnya. Ini udah paham ya, karena kan nggak ada password, semua orang bisa akses. Saya bisa aja nih sekarang, misalnya ini sekarang lagi di kafe misalnya, saya nggak tahu di sini biasanya yang biasanya tempat untuk bapak-bapak atau ibu-ibu untuk kongko-kongko di mana nih? Kalau di Aceh kan warung kopi gitu. Di sini mungkin kalau ada, kalau di Jakarta mungkin di Starbucks gitu ya, di McD, di mall-mall yang sebetulnya kan nggak di password itu wifi-nya. Udah semua orang bisa akses. Kalau saya ibaratnya saya penyerang nih, saya tinggal buka laptop, saya masuk ke jaringan, udah saya belok-belok itu yang tadi saya sebut tadi, nggak mungkin solusi tadi, gitu, udah selesai. Saya nggak perlu capek-capek lagi untuk nge-break atau nyerang supaya saya bisa masuk ke wifi tersebut gitu. Kan kalau biasanya kan wifi kantor kan ada passwordnya ya, WPA 2 PSK personal misalnya pakai itu ya, atau yang lebih bagus lagi WPA enterprise gitu. Kalau di kantor kami sudah pakai itu. Jadi selain password juga, selain username, password juga menggunakan sertifikat di situ. Jadi lebih ini lagi lah. Nah, nggak perlu capek-capek nge-break password. Kalau udah pakai wifi publik kan, udah tinggal dibelok-belokin yang tadi, pakai pemahaman yang tadi. Gunakan VPN apabila diperlukan. Jadi kalau misalnya kan kita udah tahu ya, semua orang sudah bisa akses tanpa pengamanan apa-apa, pakai VPN. Jadi kalaupun misalnya didapetin datanya itu sudah terenkripsi, sudah nggak bisa dibaca lagi, nggak bisa mempunyai makna. Perlu di-forward lagi untuk bisa membalikan ke informasi yang bisa dimengerti. Selanjutnya pastikan firewall kita aktif. Tuh, kita punya perangkat, jangan sampai si penyerang itu bisa mengirimkan payload yang ujung-ujungnya adalah itu sebagai malware ke tempat kita. Gitu, karena kita di jaringan yang sama. Gitu. Bisa saja misalnya nih, saya penyerang nih, saya mau iseng-iseng nih, saya kirim aja link phishing ke laptop si user itu, misalnya user ABCD, saya kirim aja linknya berupa tampilan muka tadi, contoh tadi ya, contoh dari phishing Facebook misalnya, atau LinkedIn ya. Saya kirim ke alamat IP yang saya sudah tahu, ini IP ini IP si A gitu ya. Kirim karena saya tahu dia kok komunikasinya sering banget ke sosial media itu. Saya udah amati kan di situ. Wah, ini sering banget pakai Facebook. Ya udah saya kirimin aja alamat itu. Saya download dulu IP-nya dia supaya dia terputus ke jaringan. Akhirnya apa? Akunnya mungkin harus masuk lagi gitu. Gak bisa langsung masuk begitu aja. Harus masukin lagi akun. Tapi saya sebelum ini saya kirim juga alamat yang Facebooknya. Akhirnya dia mungkin tinggal Facebook misalnya facebook.com, O-nya diganti angka 0 aja. Coba kalau bisa bedain, saya aja kadang-kadang mungkin bedain 0 apa O. Kalau O2-nya diganti 0 aja, kan O-nya ada 2 tuh. Itu kadang-kadang kalau misalnya cuma satu mungkin masih bisa kok beda yang satu, yang satu ini bukan O nih, beda soalnya, itu masih bisa. Tapi kalau misalnya ya seperti itulah kurang lebih.
tampilannya sama. Akhirnya masukin username password, Anda salah ya. Akhirnya dia masukin, tapi sudah dapat nih si penyerang nih username passwordnya. Gitu. Akhirnya penyerang itu mutusin lagi si koneksi ID tadi, si user tadi, user app misalnya. Dia masuk ke Facebook dengan username password yang sudah didapat dari si A tadi. Dapat langsung dirubah dulu sama dia. Akhirnya di si A ini mau masuk lagi udah nggak bisa, karena udah dapat itu. Dirubah langsung untuk autentikasinya. Lanjut Pak. Budayakan aman, periksa sebelum klik, awas ada malware, ini penting Pak. Ya, udah diketahui bisa. Pastikan situs yang dikunjungi aman. Unduh aplikasi hanya dari toko resmi seperti Google Play. Kalau misalnya kita mau install aplikasi di handphone, aplikasi di laptop, kita harus memastikan bahwa sumbernya itu bisa dipercaya atau enggak. Contoh gampangnya, linknya aja dikirimin ke virus total lah misalnya. Kalau misalnya itu ternyata malware, dia bisa terdeteksi. Gitu. Linknya atau aplikasinya yang mau kita install itu sebelum kita install, kirim dulu deh di situ. Contoh, misalnya contoh gampangnya, masukin dulu aplikasi yang sebelum kita install ke virus total. Nanti sama, karena mereka emang concernnya di situ untuk mengecek adanya malware atau tidak dari suatu aplikasi atau URL. Untuk aplikasi, hati-hati terhadap phishing tadi ya, contohnya. Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda hanya melalui koneksi yang aman. Kalau kaitannya kredensial, jangan segampang itu masukin, misalnya pakai WiFi kantor juga, kalau kita harus waspada mah waspada aja, gitu. Kalau perlu, jangan pakai WiFi kantor, karena WiFi kantor kan bareng-bareng. Pakai kalau misalnya masukin misalnya password, pakai dulu jaringan handphone sendiri, di tethering, udah masuk baru nyambungin ke WiFi. Contoh, lanjut. Jangan menjadi mata rantai terlemah. Nah, ini penting Bapak, karena kekuatan dari keamanan itu terletak dari mata rantai terlemah. Kalau ibaratin rantai ya, rantai kapal yang segitu gedenya, kalau ada satu mata rantai yang teropos, udah nggak kuat gitu. Apalagi bobot kapal kan segitu besarnya ya, gitu. Jadi keamanan itu terletak pada satu yang lemah, satu hal yang kecil yang lemah. Makanya untuk keamanan itu harus melihat semua sisi. Beda dengan penyerang. Penyerang itu cukup melihat apa nih yang bisa diserang. Misal contohnya gedung, ya. Saya penyerang, saya haling, saya cukup mana nih? Saya harus bisa lewat akses mana untuk bisa masuk ke ruangan ini supaya saya bisa ngambil kursi misalnya. Saya bisa jual nanti. Saya cukup lihat apa nih kelemahannya. Entah kelemahannya karena nggak ada satpam segala macam, atau pintunya nggak ditutup kalau sudah selesai nggak ada kegiatan dan lain sebagainya. Oh, saya gampang masuk ke sini. Saya berdoa ini saya mau ngambil kursi untuk di ruangan Pak itu bisa gitu. Nyata maling Pak. Itu contoh ya. Jadi kalau untuk menyerang itu gampang, cukup cari satu aja, kemudian fokus nyerang sampai akhirnya dapat itu doang. Tapi kalau pengamanan melihat semuanya sampai dengan jendela yang paling atas, bawah dan lain sebagainya, sampai dengan ketebalan tembok dan lain sebagainya. Begitu, karena di KBRI seperti itu. Sampai jendela pun ada teknologi penyadapan, ditembak dari luar, hanya nembaknya ke jendelanya, semua percakapan yang ada di ruangan tersebut bisa dapat. Itu sampai sejauh itu Pak, teknologi di luar sana. Kalau kita sudah tahu knowledge-nya, kalau kita nggak punya anggaran untuk beli teknologinya, jadi minimal kita tahu bagaimana namanya ini, gitu. Misalnya, ini ruangan, kalau misalnya dia tembus standar kan kelihatan dari jauh kan, nggak aman dong. Nah, tapi kalau misalnya ruangan ini ditambahin di depannya ada sedikit, misalnya kayak perlindungan lagi, kayak misalnya ditambahin kayak
untuk supaya nggak panas langsung masuk. Jadi pada saat ditembak sama laser tadi, misalnya infrared tadi, itu nggak langsung ke si jendelanya, kena dulu yang paling luar misalnya. Ini salah satu. Kalau kita tahu knowledge-nya dari teknologi tersebut. Kemudian social engineering, password. Nah ini 81% kebocoran data dipicu oleh pencurian password atau passwordnya nggak lemah gitu. Nah perlu dipicu juga pakai brute force yang open source itu bisa gitu. Nah perlu kadang-kadang passwordnya ditulis di apa tuh di kertas ini kan, kertas kuning ya, tempelnya di monitor gitu. Sudah ada yang kayak gitu. Atau sekarang misalnya ada. Kemudian update malware dan vulnerability exploitation menjadi top data breach attack di kalangan OS dan aplikasi yang tidak update. Karena nggak bisa, nggak aware kalau kita pakai open source misalnya, bukan. Tapi saya nggak minta Bapak Ibu menganggarkan pakai alasan ya, baik saja. Kalau udah kayak gitu kan ujung-ujungnya adalah kita akan selalu terpenjara, tersandra. Ya bagus kalau udah paham sih dengan open source, tapi betul-betul diikutin untuk versi-versi yang terbarunya seperti itu. Mobile device, bring your own device, dan penggunaan smartphone menjadi tantangan dalam keamanan informasi. Untuk mobile device dan sampai saya pinjam dong handphone bapak, saya perlu ini mau komunikasi, boleh nggak pak? Gampang ini silakan. Tapi nggak diawasi, ternyata dia download apa gitu ya. Ternyata itu aplikasi untuk spyware yang dilihat secara sekilas nggak ada tuh aplikasinya, karena tersembunyi di background sana. Gitu. Makanya perlu ada digital forensik tadi. Lanjut pak. Kunci dari keamanan dan keamanan informasi dan keamanan siber itu 3. People, SDM-nya, proses dan teknologi. People, kita harus tahu dulu knowledge-nya itu tadi, keamanan-keamanan, ancaman-ancaman seperti apa, taktik, teknik, prosedur dari masing-masing threat actor tadi, aktor yang tadi dimulai APT sampai dengan script kiddies itu. Kalau kita udah paham, udah ngikutin teknologinya, perkembangannya, kalau kita ngikutin teknologinya pun minimal kita tahu cara bagaimana menghindari masing-masing TTP tadi, teknik prosedur dari masing-masing threat actor. Kemudian proses, kita udah tahu nih, tapi kan kita perlu, misalnya nih kalau kita kaitan dengan organisasi, kita perlu buat kebijakan, kita perlu SOP, misalnya untuk pengamanan ruangan data center, untuk server harus ada SOP-nya. Misalnya untuk masuk itu harus simpan peralatan komunikasi, nggak boleh keluar peralatan elektronik ke dalam dan lain sebagainya. Contoh ya, atau bisa pakai sidik jari, fingerprint dan lain sebagainya. Teknologi, baru teknologinya. Tadi kebijakan tadi, contoh misalnya ada satu berangkas bagaimana sebelum masuk simpan dulu ke sana, nanti dibuatlah software. Teknologinya tadi pakai CCTV, pakai fingerprint, atau teknologi yang lain misalnya antivirus, kemudian firewall, IPS dan lain sebagainya ya. Ya betul Pak. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat secara holistik, secara menyeluruh ya, kita harus melihat semua sudut pandang. Itu kenapa? Kebetulan saya di kelompok tata kelola ya. Jadi kalau misalnya kita lihat alhamdulillahnya sekarang PRS SPB itu memang sudah inline dengan itu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Maka kita harus melihat dari sisi tata kelolanya, baik dari level yang teknis, kalau bisa ibaratnya lihat dari level yang operation, level taktik sampai dengan strategi. Ini kita ibaratnya ini tata kelola ya, kerangka kerja tata kelola untuk alur implementasinya. Di level 0 atau di domain strateginya, itu ada level 0 itu terkait dengan laws and regulation compliance, kepatuhan terhadap hukum atau regulasi. Kita apalagi pegawai negeri sipil atau pemerintah daerah, kita kan pasti harus ikutin regulasi yang ada.
Kalau terkait Pemda, Undang-Undang Nomor 23 2014 sampai situ yang lebih detailnya. Kita ikuti itu, di mana di dalamnya harus ada keamanan informasi gitu.